Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like serta subscribe. Mumpung masih gratis dan tak perlu bayar. Di balik gelombang ganas Laut Selatan, tersembunyi sebuah legenda yang telah hidup berabad-abad dalam mitologi Jawa. Sebuah cerita tentang penguasa laut yang menakutkan dan mempesona, yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Apakah benar dia seorang ratu yang pernah berhaji dan mengubah namanya menjadi Haja Siti Syarifah? Bagaimana seorang putri kerajaan bisa menjadi penguasa dunia lain yang sangat ditakuti dan dihormati? Dari kisah cinta yang tragis hingga pengembaraan spiritual yang penuh misteri, perjalanan Nyi Roro Kidul adalah kisah yang penuh teka-teki. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap rahasia di balik salah satu legenda terbesar di Nusantara. Apakah Anda siap untuk menyelam lebih dalam ke dalam mitos dan kenyataan? Temukan kebenaran di balik cerita Nyi Roro Kidul, hanya di sini. Bagi teman-teman yang memiliki cerita legenda di daerahnya masing-masing yang jarang diketahui orang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, atau bisa juga request untuk pembahasan selanjutnya, agar kita bisa memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya nenek moyang. Benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam bahkan sudah berhaji? Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitullah, Mekah, Arab Saudi. Bahkan konon katanya, usai melaksanakan ibadah haji tersebut, nama Nyi Roro Kidul ikut berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut. Namun tidak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggapnya hanya dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain yang terkenal dan sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia diyakini sebagian masyarakat sebagai penguasa pantai selatan atau Ratu Pantai Selatan. Konon, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit yang sangat menjijikan akibat diguna-guna oleh seorang dukun. Karena keadaannya itu, dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak sangat ganas. Selanjutnya, para lelembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut Nyi Roro Kidul. Lantas, benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam bahkan sudah berhaji? Percaya atau tidak, pantai selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil Hajah Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Habib Jersen, pernah bertemu dengan Raja Ternate, yaitu Sultan Muzaffar Shah, saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar yang sangat menarik. Sultan Muzaffar Shah diyakini memiliki indera keenam. Ia mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berhijab. Paginya, Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan para penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Negeri Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun kala itu, Sultan Muzaffar Shah belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul dikarenakan dia sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul yang sudah bergelar hajah ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar bahwa Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, yaitu tempat yang terkenal sebagai dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim atau pakaian yang sopan. Mereka merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan busana muslim. Bahkan orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab. Bahkan sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak lagi memakai kemben seperti yang terlihat dalam lukisan. Dia kini sekarang menutup auratnya termasuk memakai jilbab. Setelah berhaji, Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu Kidul sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Nyi Roro Kidul merupakan sesosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Selatan atau Samudra Hindia. Konon, Nyi Roro Kidul merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut di Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyai Rara Kidul.
Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarah bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak samudra yang ganas di pantai selatan Jawa serta terkadang tsunaminya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni laut selatan yang dipimpin oleh ratu mereka. Sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya, hingga zaman modern ini pun masyarakat masih kerap mempertanyakan asal-muasal legenda Nyi Roro Kidul. Bahkan masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitos sendiri adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul alam semesta, manusia, dan bangsa tersebut yang mengandung arti yang mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan, masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyikapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya adalah bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Bahkan penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos. Mitos Nyi Roro Kidul selalu dihubungkan dengan keberadaannya. Mitos ini melegenda dalam kehidupan masyarakat yang mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul merupakan penguasa Laut Selatan. Dia digambarkan sebagai sosok wanita berparas cantik dan bergaun hijau di Laut Selatan Jawa. Dia memiliki tata pada kerajaan besar yang terdiri dari para lelembut atau makhluk halus di tanah Jawa tersebut. Legenda Nyi Roro Kidul, seperti gelombang di Laut Selatan, terus bergulir dari generasi ke generasi. Mitos dan cerita ini bukan hanya sekadar dongeng, tetapi juga cerminan dari kearifan lokal, kepercayaan, dan identitas budaya yang kaya. Di balik setiap cerita, tersimpan pelajaran tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan hubungan kita dengan alam semesta. Nyi Roro Kidul mengajarkan kita tentang kekuatan spiritual, ketabahan dalam menghadapi cobaan, dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk terus menghormati dan melestarikan warisan budaya kita. Dengan memahami dan menghargai legenda seperti Nyi Roro Kidul, kita dapat memperkaya pengetahuan kita dan memperkuat ikatan kita dengan masa lalu. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan wawasan, membuka mata hati kita untuk selalu mencari makna di balik setiap kejadian. Karena setiap gelombang, seperti setiap legenda, memiliki cerita yang menunggu untuk diceritakan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini.